Ya. Tapi kalau kita coba memahami maksudnya, subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah itu Allah tidak maha suci? Ya enggak. Sedunia ini orang enggak ada yang nyebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Ya. Apakah kalau kita menyebut subhanallah bertambah kesucian Allah? Enggak juga. Enggak ada pengaruhnya. Jadi bagi Allah itu enggak ada pengaruhnya. Ya, kita mau sebut subhanallah, Allah tetap maha suci. Enggak mau sebut pun Allah tetap maha suci. Nah, tapi kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan zikir tasbih ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau saya melihat ini merupakan zikir penyadaran. Supaya sadar dulu kita. Jadi subhanallah artinya maha suci Allah. Ini supaya sadar yang suci itu Allah, bukan kita. Jadi kalau dipahami dengan bahasa bebas itu ya, subhanallah, subhanallah, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ngaku kita kalau kita ini kotor, yang suci itu Allah. Sedangkan kita ini ingin kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, ini kan di sini masalahnya, ya. Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. Ya, dia tidak menerima kecuali yang suci juga. Nah, sedangkan kita kotor. Nah, berarti perintah untuk mensucikan diri kita. Kalau ingin kembali ke Allah, sucikan dirimu. Nah, makanya kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, setelah kita menyadari bahwa diri kita ini kotor dan kita ingin kembali kepada Allah yang maha suci, Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali yang suci juga, maka kita perlu berusaha. Pas apa zikirnya, ketika naik napas apa zikirnya, kalimatnya apa, hakikatnya apa, caranya bagaimana. Nah, maka kita perlu pelajari zikir anfusiyah, zikir mengiringi napas. Jadi ada zikir jahar. Zikir jahar itu zikir yang diucap dengan lisan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi, zikir yang disebut pakai hati. Nama disebut, ingat sama yang punya nama tadi. Nah, lalu zikir anfusiyah, zikir yang mengikuti aliran nafas. Nah, ini tiga macam zikir. Sehingga Syekh Muhammad Jamil dalam bukunya Tazkiratul Qulub, apa kata beliau? Jadikanlah zikir anfusiyah itu sebagai pintu penjaga kematian atau penjaga pintu kematian. Jadi untuk menjaga pintu kematian. Nah, sebab ketika kita akan meninggalkan dunia, walaupun kadang-kadang beda-beda, ya, tetapi pada dasarnya, ya, secara normal, itu ya, ibarat kata orang, kalau padang mahsyar sudah gempa, angin topan sudah datang, nah itu alamat kiamat akan terjadi. Padang mahsyar sudah gempa, angin topan pun sudah datang. Udahlah, ya, tunggu aja, kiamat pasti terjadi. Mana padang mahsyar? Isyarat, ya, isyarat di diri kita. Dua jari di bawah pusar itu isyarat, ya, ibarat padang mahsyar. Coba perhatikan orang yang meninggal itu, kalau di bawah pusarnya itu sudah kayak apa ya, kayak gempa begini, nah, itu namanya padang mahsyar sudah gempa. Ya, udahlah, jangan ditinggal lagi, nggak lama lagi. Angin topan sudah datang, napas sudah terengah-engah,
Itu angin topan sudah datang. Kiamat pasti terjadi, sebentar lagi berangkat. Ya, itu salah satu di antara tandanya. Nah, apa kerja napas itu? Ketika napas sudah mulai terengah-engah, di sininya sudah gempa begini di bawah pusat itu. Seperti apa yang kita hadapi ini? Belayar tanpa perahu pasti tenggelam. Berangkat tak tahu arah pasti kesasar. Nah, di saat itulah baru terasa betul pentingnya zikir itu, Pak. Ya, makanya ada orang membidah-bidahkan zikir begitu kan? Ya. Menghalang-halangi orang belajar zikir. Zikir itu nggak berdasar. Ya silakan saja lah. Semaunya silakan, mumpung masih hidup. Tapi tunggu saatnya. Ketika akan meninggal dunia nanti, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah semata. Mau bergantung, bergantung sama siapa? Cara bergantungnya bagaimana? Zikirnya, zikir yang mana yang dipakai? Nah, disitulah baru terasa pentingnya zikir. Maka saya bilang, yang mau benci-benci sama zikir, ya silakan aja, mumpung masih hidup. Tapi tunggu saja waktunya nanti. Ya nggak usah dilawan, Pak. Kita lihat aja nanti. Ya, jadi oleh karena itu, bagi orang yang memang mendapatkan petunjuk dari Allah, pasti dia akan mengamalkan itu. Maka saya bilang waktu di jamaah, waktu talqin, Bapak Ibu tergerak hatinya mau belajar zikir, tergerak hatinya mau mengamalkan zikir, itu bukan kebetulan. Pilihan, dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak manusia, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk dekat kepadanya. Nah, dipilih. Memang banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak jalan, tapi salah satu di antaranya adalah dipilih oleh Allah agar membenahi hati kita. Makanya ada doa yang saya sampaikan sama jamaah, itu ya. Ya, ini saya kira bagus untuk kita biasakan. Allah menawwir zahiri bi ta'atika wa batini bi mahabbatika wa qalbi bi ma'rifatika wa ruhi bi musyahadatika wa sirri bi istiqlal ittisali hadratika ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atika. Ya Allah, terangilah tubuhku ini dengan taat kepadamu. Gampang sekali melaksanakan. Mana yang larang, gampang menjauhkan. Nah, makanya kata Nabi, salah satu ciri penduduk surga itu apa? Gampang berbuat baik. Ya, entah berbuat baiknya dengan sedekah, berbuat baiknya dengan sholat, dengan baca Quran, dengan nolong orang, terserah. Tapi gampang berbuat baik. Ya. Itu salah satu ciri penduduk surga, gampang berbuat baik. Ciri penduduk neraka itu apa? Gampang berbuat jahat. Gampang sekali bikin maksiat itu. Dikiranya rezeki nomblok begitu, ya. Korupsi orang nggak tahu, dapat duit banyak, dikiranya rezeki itu. Itu jebakan setan itu, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang ngotak-atik angka, korupsi, itu jangan dikira itu rezeki nomblok, gitu. Itu jebakan iblis. Mau berteman sama iblis dalam neraka, gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu gampang sekali berbuat maksiat, ya. Nah, oleh karena itulah maka kita latih zikir kita ini, biasakan dengan lisan, dengan hati, dengan amfasiyah, dengan nafas itu ya.
Nah, kalau zikir disebut dengan lisan itu disebut zikir syariat. Kalau yang di hati itu disebut dengan zikir tarekat. Kalau dengan ampusia itu disebut zikir hakikat. Nah, makanya perlu kita kaji hakikatnya dulu. Mana hakikatnya turun, hakikatnya naik, caranya bagaimana, lapasnya apa, hakikatnya apa. Nah, lalu kemudian rahasia diri kita ini dibina dengan ilmu ma'rifat, ya. Zikirnya zikir ma'rifat. Kalau sudah zikir ma'rifat, tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Medianya apa? Pandang. Nah, jadi kalau zikir syariat medianya lisan, zikir tarekat medianya hati, zikir hakikat medianya rasa, zikir ma'rifat medianya pandang. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Nah, kita lihat yang 4 lapis tadi yang saya katakan di awal. Tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Nah, kalau tubuh, kalau hati ini disebut sentral, istana, posko, qalbul mu'minin baitullah. Nah, rumahnya Allah itu. Jadi qalbul mu'minin itu baitullah. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, datang ke rumahnya, Pak. Jangan mekik-mekik pinggir jalan. Nggak bakal didengar enggak? Ya. Mana rumahnya? Qalbul mu'minin baitullah. Disitulah ya kita minta kepada Allah, datanglah ke rumahnya. Ya. Kemudian, nah kalau ini sudah jadi sentral, ini posko, tinggal 3. Tubuh, nyawa, dan rahasia. 3, tubuh, nyawa, rahasia. Nah, siapa tubuh, siapa nyawa, siapa rahasia? Maka kita lihat dalam hadis. Ya, kita nggak bisa nebak-nebak, tapi kita ya ikuti apa petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh, Adam itu bapak semua tubuh. Jadi bahasanya apa? Kalau bicara tubuh itu disebut Adam. Kalau bicara ruh itu namanya Muhammad. Nah, Muhammad bukan Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Sering kali kita itu agak rancu ketika menyebut Muhammad, ya terbayanglah Nabi Muhammad. Jadi Muhammad yang ada pada ruh kita itu disebut Nur Muhammad. Kalau saya ibaratkan bagaikan matahari dengan sinarnya. Kalau Nabi Muhammad itu mataharinya. Kalau Nur Muhammad itu sinarnya. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Tapi sinar matahari itu tidak berpisah dari mataharinya. Bicara sinar matahari sama dengan bicarakan matahari. Nah, ini matahari sudah terbit nih. Apa kita ngelihat matahari? Enggak, yang kita lihat sinarnya. Nah, jadi Nur Muhammad ibarat sinar mataharinya. Itu yang Muhammad yang ada pada semuanya. Ana minallah wal alam minni, kata Nabi. Saya dari Allah, alam semua dari saya. Itu maka disebutlah Muhammad. Jadi Adam, Muhammad. Tinggal satu lagi rahasia yang ada pada diri kita itu siapa? Bukan rahasia yang maksudnya tidak boleh diomong-omongin, bukan. Ya, rahasia yang dimaksudkan di sini adalah sir. Siapa itu sir? Al-insan siri wa ana sirruhu, kata Allah dalam hadis qudsi.
Manusia itu rahasiaku. Aku itu ya rahasianya manusia itulah. Itu nur Allah. Nah, jadi artinya siapa rahasia? Ya Allah. Jadi Allah, Muhammad, Adam, rahasia, nyawa, tubuh. Allah satu, Muhammad punya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Adam punya rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Maka 1, 6, 5. Maka kita zikirnya 1, 6, 5. Jangan kurang. Ada ya. Nah, 1, 6, 5. Ya. Jadi kita dari tubuh ya masuk kepada ruh, dari ruh masuk ke dalamnya apa rahasia. Itulah yang disebut dengan menyembah, Pak. Yang disebut menyembah itu apa? Bukan tunggang-tunggiknya itu. Yang menyembah itu mempersembahkan tubuh kasar kepada tubuh yang halus. Lalu mempersembahkan tubuh yang halus kepada rahasia. Nah, ini kajian tasawuf. Ya, jangan dipahami secara syariat, nggak nyambung. Ya. Jadi kalaupun misalnya di YouTube ada yang komen, oh ini begini, itu kena pandangannya pandangan syariat. Yang kita kaji ini dalam pandangan tasawuf, ya, pandangan hakikat. Nah, kalau yang di luar itu syariat, yang kalau hakikat di dalam, Pak. Nggak boleh dikeluarkan yang nama hakikat. Begitu yang hakikat sudah dikeluarkan jadi syariat. Kalau sudah jadi syariat berlaku hukum. Ya, contohnya saja, kalau kita sholat, ya kain kita kena kotoran, kena tinja, seujung kuku aja. Kulitnya, bentuknya bagus, tapi nggak ada isi. Ya kalau sudah nggak ada isi, walaupun bagus kulitnya, mau makan apa kita? Nggak ada yang mau dimakan, nggak ada yang dirasa. Nah, oleh karena itulah maka belajar tasawuf membenahi, ya membenahi syariat supaya sempurna. Jadi jangan dipahami kalau sudah belajar tasawuf sudah meninggalkan syariat. Nah itu mah pemahaman yang keliru itu mah. Nah, memang ada kata-kata ya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, ya tinggalkan syariat. Bahkan ada yang lebih vulgar lagi. Ya, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, nggak boleh kamu sholat. Nah, ini kan, ini kalau dipahami orang yang nggak ngerti, nah bahaya ini. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu nggak boleh sholat. Ini bukan berarti meninggalkan sholat, bukan. Nggak boleh ngaku kamu yang sholat. Gitu. Sholatnya tetap dilaksanakan, tapi jangan kamu merasa kamu yang sholat. Kalau kamu merasa kamu yang sholat, Anda belum ma'rifat itu. Ya. Artinya apa? Kalau orang sudah ma'rifat, dia merasakan tidak ada kemampuan dia melakukan sholat. Bagaimana kita mengatakan kita yang sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah, ada kemauan kita sholat iradatnya Allah, kita melihat dengan basornya Allah, kita mendengar pun dengan samanya Allah. Mana yang punya kamu? Yang kata kamu yang sholat, pakai apa kamu sholat? Kau berdiri itu kodrat aku. Kau melihat itu basar aku. Kau mendengar itu sama aku. Yang punya kamu mana? Kok ngaku-ngaku kamu yang sholat? Ini yang dimaksud. Kalau kamu sudah ma'rifat, tidak boleh kamu sholat. Maksudnya tidak boleh ngaku kamu yang sholat. Bukan nggak mengerjakan sholat lagi. Bukan. Nah ini yang kadang-kadang, ya yang saya katakan tadi, gelanggang hakikat dipahami secara syariat. Nah, ada dulu saya nggak setuju kalau la maujud illallah. Nah sehingga ada jamaah yang nanya ke saya, Buya apa? Bagaimana pendapat Buya katanya? Ada yang Ustadz mengatakan dia nggak setuju kalau ada la maujud illallah. Kenapa? Maujud itu kan yang dijadikan.
Jadi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah, berarti Allah itu dijadikan. Nah, dia nggak mau salah, saya bilang nggak begitu. Dalam bahasa beda dengan paham hakikat. Ada. Memang dalam bahasa maujudun isim maf'ul, dia dijadikan. Kalau diterjemahkan la maujud, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah, tapi bukan itu maksudnya. Yang maujud ini artinya makhluk. Ini yang maujud, yang dijadikan kan makhluk. Ya dah. Nanti kalau dikatakan la maujud illallah, artinya apa? Yang maujud ini, yang makhluk ini hakikatnya nggak ada, yang ada hanya Allah. Jadi bukan Allah dijadikan, bukan. La maujud illallah, yang maujud ini, yang makhluk ini hakikatnya nggak ada, yang ada Allah. Nah, diri kita maujud, dijadikan. Diri kita ini nggak ada, pada hakikatnya yang ada Allah. Itu maka disebut la maujud illallah gitu. Makanya beda. Jangan dipahami dengan bahasa telanjang. Ini bahasa hakikat mesti dipahami secara hakikat. Nah, di sini seringkali trouble, Pak, ya. Nggak nyambung. Kenapa? Kita bicara hakikat, tapi dipahami secara syariat gitu. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah agak siang, saya cukupkan demikian. Namun kalau ada yang mau kita diskusikan, silakan nanti kalau masih ada waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering kita dengar di dalam kasus-kasus itu kan ada yang disebut imam kita. Apa? Jadi di dalam menyebutkan la ilaha illallah itu sering didengar la ilaha illallah, la ilaha illallah itu ya sering kan la ilaha ini kalau yang dikembali la ilaha illallah, tapi sering didengar ada yang diwasal itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.